pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Badan Konsultasi Bantuan Hukum bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir, serta Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Hasanuddin menyelenggarakan sosialisasi mitigasi resiko dalam kegiatan kemahasiswaan tahap 1 pada 14 Oktober 2023 di Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung sosialisasi mitigasi resiko dalam kegiatan kemahasiswaan tahap 1 di Hotel Unhas and Convention pada 14 dan 15 Oktober 2023. Sosialisasi mitigasi resiko merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Konsultasi Hukum Universitas Hasanuddin dengan tujuan menurunkan resiko-resiko yang terjadi dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 14 Oktober 2023 dan tahap kedua pada 15 Oktober 2023. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Aswan Rauf SHMKN. Dilanjutkan sambutan dari Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin oleh Abdullah Sanusi SE MBA PhD. Dan sambutan terakhir oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, sekaligus membuka sosialisasi mitigasi resiko dalam kegiatan kemahasiswaan tahap 1. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dalam rangkaian sosialisasi ini, terdapat 4 materi yang akan dipaparkan, yaitu pedoman keselamatan dan kesehatan dalam kegiatan kemahasiswaan, dilanjutkan materi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan internal Universitas Hasanuddin. Tak hanya itu, materi implikasi hukum dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan penyusunan prosedur operasi standar kegiatan kemahasiswaan turut dipaparkan dalam sosialisasi ini. Jadi ini hari ini kegiatan yang cukup luar biasa baik dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan juga Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Dan tujuan utamanya itu adalah bagaimana mereka memberikan suatu pemahaman dan juga acuan ya, terutama acuan untuk dalam berkegiatan baik itu di dalam ruangan, di dalam kampus maupun di luar. Sehingga mereka ini terlindungi dari semua aspek, aspek keselamatan, dari sisi kesehatan dan juga aspek hukum terutama. Sehingga ini adalah suatu metode yang baik dan mudah-mudahan ini bisa ditelurkan atau disampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain di tingkat fakultas, di tingkat departemen dan juga tingkat prodi. Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini akan membawa suatu confidence, bukan hanya dari sisi mahasiswa, tetapi dari sisi pimpinan agar bisa memiliki guideline yang cukup untuk berkegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Materi hari ini yang diberikan adalah memang kita memberi pemahaman kepada para aktivis di UKM terkait dengan masalah K3 gitu. Artinya bahaya dan risiko di K3 itu kami jelaskan sehingga bagaimana caranya nanti memitigasi bahaya dan risiko-risiko yang ada di setiap kegiatan kemahasiswaan. Jadi nantinya adik-adik yang beraktivitas baik itu secara internal di di indoor maupun outdoor itu telah dipastikan mereka itu berkegiatan aman, nyaman, dan selamat. Karena kalau dari sudut pandang K3, kita ingin memastikan bahwa adik-adik dalam beraktivitas, silahkan kita akan mensupport semua aktivitas mereka. Tetapi dia tidak boleh lupa bahwa dia harus mampu memastikan bahwa segala bahaya dan risiko itu bisa dia mitigasi dengan baik. Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKM MKes juga berharap bahwa kedepannya mitigasi resiko terutama terkait dengan K3 untuk senantiasa diperhatikan dengan baik sebelum memulai kegiatan dan beraktivitas di setiap kegiatan kemahasiswaan. Baik, terima kasih. Pada hari ini kami dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tahap 1 tentang mitigasi resiko dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini kami
dilaksanakan dalam 2 tahap sebenarnya, mengingat jumlah organisasi kemahasiswaan di lingkup Universitas Hasanuddin berjumlah 36, sehingga untuk efisiensi kami anggap mungkin kami perlu membaginya menjadi 2 tahap. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah terkait dengan bagaimana organisasi kemahasiswaan ini menyadari dan memahami bahwa di dalam setiap kegiatan kemahasiswaan ada potensi-potensi risiko yang dapat terjadi. Karena jangan sampai organisasi kemahasiswaan sebagai sarana untuk mengembangkan diri mahasiswa nantinya harus dihadapkan pada persoalan-persoalan khususnya misalnya seperti resiko hukum. Akhir dari rangkaian sosialisasi mitigasi resiko ini, yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber dan moderator, ditutup dengan sesi foto bersama. Dari Hotel Unhas and Convention, Andrea Rinkarina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Berita mengejutkan datang dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, yang mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mengalami masalah serius yang mengancam kestabilan keuangan. Hal tersebut disampaikan saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulawesi Selatan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024 dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kabar tentang situasi ekonomi Sulawesi Selatan telah mencuat ke permukaan setelah pengganti jabatan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengungkapkan fakta mengkhawatirkan tentang kondisi keuangan provinsi tersebut. Dalam rapat paripurna penjelasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, PJ Gubernur mengungkapkan bahwa Sulsel saat ini menghadapi defisit sebesar 1,5 triliun rupiah. Bahtiar menyebut defisit terjadi akibat perencanaan APBD selama bertahun-tahun keliru. Perencanaan program tidak disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Pernyataan Sulsel ini bangkrut oleh PJ Gubernur pada Rabu 11 Oktober 2023 memicu polemik. Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Bidang Ilmu Keuangan Negara, Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Hamid Pakdu MA, mengungkapkan gagasannya tentang berita tersebut. Ya, kalau lihat dari APBD ya, termasuk APBD perubahan dan apa yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulsel, sebenarnya setiap daerah kan pasti defisit ya, karena intinya kalau ingin membangun ya, di mana daerah masih perlu membangun, pasti kemampuan keuangannya lebih rendah dibanding dengan kebutuhan untuk belanja untuk membangunnya, khususnya belanja infrastruktur, modal dan seterusnya. Jadi termasuk Sulsel, maka pasti ada defisitnya tiap tahun, dan kalau yang defisit itu kalau kita isi dengan utang, ya itu rata-rata utang jangka panjang, entah 10 tahun, entah berapa dan seterusnya. Jadi itu nanti akan terbayar dengan penerimaan yang tiap tahun ya akan dibagi dengan beberapa tahun dan seterusnya. Jadi kalau lihat angkanya yang terjadi sekarang, tidak seluruhnya itu yang hasil defisit, ya kan? Karena ada di situ yang dianggap bahwa ada utang jangka pendek yang sifatnya cash management ya. Kalau namanya kegiatan keuangan pasti kan ada penerimaan bulanan, ada belanja bulanan yang keluar. Nah, setiap bulannya bisa tidak match, ya kan? Ada bulan-bulan tertentu belanjaan yang harus dibayar lebih tinggi daripada penerimaannya. Ini adalah selisih namanya manajemen kas ya. Ini pasti akan terbayar dengan pemasukan yang akan datang. Jadi ini tidak terlalu masalah. Jadi itu tidak bagian dari defisit ya. Yang kedua, yang dia hitung juga bahwa ternyata ada hasil temuan bahwa ada selisih bayar atau ada kesalahan perhitungan untuk pembagian bagi hasil ke kabupaten kota. Kan ada di APBD ada penerimaan yang namanya pajak kendaraan bermotor dan sebagainya, itu kan dibagi hasilkan, ada pembaginya. Nah itu ada kekurangannya, dan kalau kurang itu akan terbayar pasti dengan pemasukan untuk berikutnya. Jadi itu tidak bagian, sehingga yang menjadi defisit utang itu adalah utang jangka panjang ya, yang
sebenarnya sudah dijadwalkan untuk pembayarannya, termasuk di tahun 2023 memang terus masih ada yang tahun-tahun berikutnya yang dihitung masih ada sekitar 445 miliar. Jadi kalau itu maka itu bisa dikelola. Utang itu harus dikelola dengan baik. Yang penting dia tidak menyalahi aturan undang-undang. Undang-undang mengatakan semua daerah, negara dan daerah bisa berutang untuk pembangunan. Tetapi syaratnya pertama dia bisa bayar. Ya, maka ada hitungannya, dihitung kemampuan membayarnya, debt coverage ratio-nya. Ya kan, berapa utangnya, berapa kemampuan penerimaannya tiap bulan, tiap tahun sehingga bisa dilihat berapa tahun dia utang. Profesor Hamid Padu mengungkapkan bahwa dalam mengkaji defisit Sulsel ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Defisit yang ada sebagian besar diisi melalui hutang jangka panjang, namun tidak seluruhnya merupakan hasil defisit yang sebenarnya. Sebagian hutang merupakan strategi manajemen keuangan dalam bentuk hutang jangka pendek yang akan segera terbayar dengan pemasukan yang akan datang. Profesor Hamid menilai bahwa pengelolaan APBD 2024 di Sulawesi Selatan masih berada dalam koridor normal yang diharapkan. Menurutnya tidak ada indikasi bahwa daerah ini akan mengalami masalah keuangan, apalagi disebut kondisi bangkrut. Berita defisit Sulsel 1,5 triliun rupiah juga turut ditanggapi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Dr. Anas Iswanto Anwar, SE MA CWM, yang menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dalam menghadapi situasi ekstraordinari. Ya baik, jadi memang baru-baru ini kita dikejutkan dengan pernyataan dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatakan di depan sidang DPR itu bahwa kondisi APBD Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 itu mengalami defisit yang cukup besar, itu sampai di angka 1,5 triliun. Nah, tentu ini kan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan itu kurang bagus dan kurang benar. Yang seharusnya kan anggaran itu disusun berdasarkan program kerja. Nah, ini yang saya tidak tahu apa yang tidak matching di sini antara program kerja yang membutuhkan anggaran dengan kemampuan pemerintah daerah di dalam mengumpulkan atau mendapatkan pendapatan. Menurut Dr. Anas, pemerintah daerah harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang baik serta mematuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang benar. Mereka harus memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran setelah melalui proses perencanaan dan pengurusan keuangan yang tepat dan sesuai. Pertandingan final sepak bola Unhas Cup 2023 mempertemukan Fakultas Teknik melawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 15 Oktober 2023. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan sepak bola Universitas Hasanuddin, Minggu 15 Oktober 2023. Dan saat ini sedang berlangsung pertandingan sepak bola Unhas Cup yang mempertandingkan Fakultas Teknik melawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertandingan sepak bola Unhas Cup 2023 telah memasuki babak final usai dibuka pada 25 September lalu. Merupakan ajang perlombaan sepak bola tingkat universitas yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin. Pertandingan final ini mempertemukan Fakultas Teknik melawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertandingan yang sangat seru disajikan oleh kedua kesebelasan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis unggul 2-0 hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Fakultas Teknik yang tertinggal berusaha menyamakan kedudukan dengan berhasil mencetak 1 gol. Jual beli serangan tidak terhindarkan, juga terlihat ketegangan dan tensi pertandingan yang sangat tinggi antar kesebelasan. Beberapa kali terlihat pelanggaran dilakukan oleh pemain, hingga wasit mengeluarkan kartu merah kepada salah satu pemain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tensi pertandingan yang cukup tinggi dan banyak pelanggaran yang terjadi membuat wasit beberapa kali menghentikan pertandingan. Akhir babak kedua, Fakultas Teknik terus melakukan serangan, hingga akhirnya wasit meniup sumpritan panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan skor akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menang 2-1 atas Fakultas Teknik.
Saya kira ini pertandingan menarik ya. Kedua tim memperlihatkan teknik, skill dan kekompakan yang cukup baik. Meski demikian karena ini final ada satu yang menang. Saya lihat pertandingan agak seimbang. Ada dinamika di dalam lapangan tapi alhamdulillah saya kira apa yang terjadi di lapangan tetap di lapangan dan kedua kesebelasan bisa menerima hasil ini dengan lebih baik. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berhasil menjadi juara dalam ajang Unhas Cup tahun 2023, juga kepada Fakultas Teknik yang menjadi runner-up. Usai pertandingan, rangkaian Unhas Cup ditutup dengan penyerahan hadiah. Acara penutupan ini dibuka dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Abdullah Sanusi SE MBA PhD, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin. Dalam penutupannya, ia menyampaikan bahwa 2 tahun ke depan UKM Sepak Bola Unhas mengadakan Unhas Cup dalam tingkat provinsi. Usai sambutan, penyerahan hadiah untuk setiap kategori. Fakultas Teknik berhasil menjadi best supporter dalam Unhas Cup tahun 2023. Ahadi yang berhasil mengantongi 7 gol menjadi top skor. Best keeper Adnan dari Fakultas Teknik dan best player Rahmat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan harus puas menjadi juara ketiga dan Fakultas Teknik menjadi runner-up dalam ajang Unhas Cup tahun 2023. Acara ini ditutup dengan penyerahan piala juara dan piala bergilir kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah ini sebenarnya kebahagiaan tersendiri toh, karena tahun lalu sempat bela bela ekonomi di Unhas Cup, gugur di penyisian, tidak pernah menang sama sekali. Alhamdulillah hari ini bisa membuktikan bahwa ekonomi masih layak jadi juara di Unhas Cup. Saya selaku kapten sebenarnya sebuah tim punya masalah internal sendiri ya, mulai dari persiapan, berkas dan lain-lain, masalah latihan itu sebenarnya. Kebetulan ekonomi ini punya basicnya futsal, jadi kebanyakan latihan futsal, jogging sendiri-sendiri. Tapi secara chemistry itu sudah terbentuk dari sebelum mengikuti turnamen Unhas Cup. Jadi kalau masalah chemistry itu sudah klop lah di ekonomi. Fuad, selaku kapten tim FEB, bersyukur atas hasil yang dicapai menjadi juara dalam ajang Unhas Cup tahun 2023. Mungkin intinya kami tuh berlatih ataupun bertanding itu selalu berlandaskan dengan kekeluargaan. Jadi kalau semisal kita bahas kekeluargaan pasti chemistry-nya bakalan bisa cepat tercapai. Jadi itu mungkin bagaimana kita membangun chemistry dengan rasa kekeluargaan. Sudah menjadi hal yang biasa dalam pertandingan final, ada banyak pelanggaran yang disajikan karena saling memperebutkan posisi juara. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, menimbulkan polemik di masyarakat. Konsistensi Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Berikut tanggapan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait penetapan usia Capres-Cawapres yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah dengan perkara nomor 90 garing PUU garis mendatar angka Romawi 21 garing 2023 yang diajukan seorang mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiro. Permohonan tersebut dikabulkan pada Senin 16 Oktober 2023. MK melakukan uji material terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait urgensi pengaturan batas maksimal usia Capres-Cawapres. MK menjelaskan alasannya menerima sebagian gugatan tersebut dikarenakan batas usia Capres-Cawapres tidak diatur secara resmi dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ingin mengatakan begini, dari sisi yang ditanya legal standing kan, kita tahu pasal 222 Undang-Undang Pemilu seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, kebanyakan, bukan seluruh ya, kebanyakan itu ada lebih dari 20 kali kalau nggak salah, kalau digugat di Mahkamah Konstitusi. Alasan Mahkamah itu adalah karena para pemohon tidak punya legal standing. Itu artinya kita bisa melihat siapa pemohon di dalam putusan ini. Pemohonnya itu adalah mahasiswa
yang mencintai seorang pemimpin daerah, rasa cinta itu yang membuat dia harus membuat permohonan. Pertanyaan kita adalah, apakah karena rasa cinta seseorang kemudian mengubah status legal standing seseorang? Kan tidak mestinya. Maka dari sisi legal standing, permohonan ini mestinya ditolak karena si pemohon bukanlah dia yang punya kepentingan secara langsung dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, kecuali memang orang itu sudah ditetapkan oleh partai politik misalnya, atau sudah ada partai politik sudah membawa-bawa nama dia sebagai pasangan calon, lalu kemudian karena konstitusi dia atau karena norma undang-undang dia terhalangi, maka kemudian dia bisa melakukan gugatan karena dia punya posisi yang kemudian ditolak oleh undang-undang. Nah, ini tidak terjadi pada kasus ini. Bunyi konstitusi itu soal usia, soal angka usia. Nah, itu bunyinya itu soal usia kan. Nah, karena soal usia, maka semestinya jangan diarahkan ke tempat lain. Ini kan sudah keluar dari frase tentang itu. Itu problemnya. Maka ini hanya manipulasi kata-kata, itu satu. Yang kedua adalah, kan ada 3 putusan sebelumnya. 3 putusan yang dibacakan putusannya yang kemudian menurut dissenting opinionnya Saldi Isra masuk Ketua Mahkamah Konstitusi lalu berubah arah. Maksudnya adalah apa perbedaan? Kan pasal yang dibuat sama. 3 putusan sebelumnya menolak, lalu kenapa yang ini yang diterima? Nah, itu problemnya. Artinya patut dicurigai atau patut publik patut bertanya, kenapa posisinya sampai sejauh itu gitu? Kenapa kita selalu mengatakan bahwa selama ini putusan mahkamah itu selalu positif legislator itu satu, yang kedua ultra petita, melampaui dari apa yang diminta. Dia bikin frase itu tidak ketemu dengan norma konstitusi. Itu problem. Karena itu menurut saya sebaiknya putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kalau merujuk ke konstitusi, dia hanya membatalkan norma tertentu, mengabulkan norma tertentu, tapi tidak boleh merumuskan norma baru. Dan ini merumuskan norma baru yang keluar dari frase awal di konstitusi. Kan ini gimana ya? Cara mengungkapkan kekesalan itu gimana ya? Kalau kita melihat posisi putusan itu. Kalau itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi orang boleh curiga dong. Orang boleh curiga, pertama, si penggugat itu punya rasa cinta karena rasa cintanya kepada wali kota Solo hingga dia datang menggugat, dan gugatan dia yang dikabulkan, bukan gugatan yang 3 orang sebelumnya. Ini kan ajaib bin aneh, bukan aneh bin ajaib menurut saya. Nah, karena itu kalau publik mencurigai bahwa ini adalah skenario, bahwa ini adalah pola untuk mengakomodasi kepentingan politik klan politik misalnya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Saya kira yang menganalisis ini bolehlah ahli politik ya untuk melihat ini. Tetapi prinsip dasarnya judicial review itu eksistensial, hadir sebenarnya untuk memberi perlindungan konstitusional terhadap warga negara yang dirugikan oleh undang-undang misalnya, dan Mahkamah sebagai the guardian of constitution sebenarnya harus menjaga konstitusi itu sebagai ius constituendum, juga sekaligus ius constitutum, sehingga masyarakat itu merasa terlindungi hak-hak konstitusionalnya. Kalau begini kan ini kita tercerai-berai oleh saling curiga di antara kita saling tercerai-berai oleh kepentingan kelompok sesaat yang sesat, dan ini akan bermasalah bagi masa depan penegakan hukum dan perlindungan konstitusi terhadap warga negara. Padahal kalau kita baca pasal 24C, suci sekali itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, 4 kewenangan dan 1 kewajiban itu kan suci sebenarnya, tapi kan disalahgunakan oleh hakim konstitusi. Karena itu menurut saya cara mereka, pendekatan mereka terhadap konstitusi harus dikembalikan kepada hitah yang sebenarnya. Fajrul Rahman Jordi, salah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa kata usia yang disebutkan adalah manipulasi kalimat dan tidak seharusnya keluar dari frasa itu sendiri.
Dikabulkannya gugatan tersebut menimbulkan kecurigaan bagi publik. Sebab gugatan batas usia yang diajukan oleh mahasiswa tersebut dikabulkan, sedangkan 3 gugatan sebelumnya dengan pasal yang sama justru ditolak. Menurutnya, judicial review itu eksistensial dan seharusnya hadir untuk memberi perlindungan konstitusional terhadap warga negara yang dirugikan oleh undang-undang. Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution harus menjaga konstitusi sebagai ius constituendum dan ius constitutum. Husnaini Putri Intan, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Sebagai sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang, Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menjalin hubungan kemitraan yang panjang dengan Universitas Hasanuddin. Seperti apa kolaborasi antar keduanya? Berikut sesi wawancara dengan Onisuka Ryosuke, representasi JICA Indonesia Office. Okay, so Japan International Corporate Agency is supported to the developing countries and through the ODA loan and technical assistance and the grant support. So in here, Indonesia, we have plenty of the project. Even we provided the loan project in Unhas University since quite a long time ago. So we collaborate with the Unhas. We dispatch the expert to the Unhas University, and also we supported the building the faculty of the engineering. Okay, so what is the concrete project that Unhas planning and considering for development and improvement? Sure. So as of now, we have no pipeline project in Unhas University and JICA. So we are here today. We want to create new project between Unhas and JICA. Okay. So how can JICA and Unhas work together in the planning and implementation of the project to ensure its success and sustainable? Okay. So we believe that the Unhas University quite very crucial role in the eastern part of Indonesia. So especially linking the industry collaboration is very important law, and also the Unhas University have to do the this type of law. So that is why JICA strongly supported to the collaboration industry and the academia. So through our cooperation, so we want to develop the STP program in Unhas. So through our cooperation, so we can provide probably three things. So first things we can identify what kind of the management in the STP should be needed and supported to the Unhas University. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.